Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Muamalatul Hukam fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Bagaimana bermuamalah seorang muslim kepada pemimpinnya dari sudut kacamata Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebuah kitab yang merupakan buah karya ilmiah dari salah seorang alim ulama, Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tidak lupa salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman dan juga pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita di kesempatan siang yang berbahagia ini adalah melanjutkan dari penjelasan muallif tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah sahihah terkait tentang wajibnya seorang muslim, seorang muslimah untuk selalu mentaati pemimpinnya, walaupun pemimpin itu termasuk orang yang fasik, orang yang fajir, dan juga larangan bagi kita untuk mengikuti, mendengar dan mentaatinya tatkala pemimpin itu menyuruh dan memerintahkan kepada yang maksiat, kepada yang mungkar, yang bertentangan dengan hukum syariat dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa dalil yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini, dan kita akan masuk pada dalil yang ke-6 di halaman 67 dari kitab beliau Muamalatul Hukam fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Dalil yang ke-6 yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah merupakan sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Auf bin Malik. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia meriwayatkan satu hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah pemimpin yang kalian cintai, dan mereka pun juga mencintai kalian. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di awal hadis ini beliau mengkhabarkan kepada kita bahwa hakikat pemimpin yang terbaik bagi kaum muslimin secara umum itu adalah seorang yang dicintai oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ini cinta kepada pemimpin itu karena kesalehannya, karena keadilannya, karena keistiqamahannya, dan juga berpegang teguhnya dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebaliknya demikian, pemimpin tersebut pun juga begitu sayang dan cintanya kepada rakyatnya, kaum muslimin. Sehingga semua apa yang menjadi usaha perjuangan dia di dalam mengemban amanah kepemimpinan ini, itu semuanya digunakan untuk kemaslahatan umat,
bukan kemaslahatan golongan, bukan pribadi atau yang semisalnya. Nah, pemimpin yang seperti ini ya terwujud ketika kita melihat di generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, mereka kaum muslimin di kalangan para sahabat mencintai beliau. Dan Abu Bakar As-Siddiq sendiri pun juga mencintai mereka. Demikian pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, yang selanjutnya digantikan oleh sahabat yang mulia Uthman bin Affan dan sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa anhum jami'an. Ini ya, pemimpin yang seperti ini itu adalah pemimpin yang betul-betul totalitas mencintai masyarakatnya, mencintai kaum muslimin, seluruh waktu, ya, tenaga, pikiran, dan berbagai macam usaha itu pun diwujudkan dalam bentuk memberikan kebaikan dan juga kemaslahatan bagi kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin pun mencintainya, mencintai pemimpin tersebut, menyayanginya, ya, melindunginya, bahkan membelanya habis-habisan. Kemudian kata Nabi pula dalam melanjutkan ucapannya, yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Ya, mereka mendoakan kalian dan kalian pun juga mendoakan mereka. Sama-sama saling mendoakan di antara keduanya. Kaum muslimin mendoakan pemimpinnya untuk dijaga oleh Allah, dimudahkan urusannya, ya, diberikan kelancaran di dalam memegang tampuk kekuasaan ini, selalu dibimbing oleh Allah, dilindungi dari berbagai macam keburukan. Ya, demikian pula pemimpinnya pun juga berdoa kepada Allah untuk kebaikan masyarakatnya, kaum muslimin, agar masyarakat diberikan, ya, kemakmuran, kesejahteraan, ditambahkannya keberkahan, dimudahkannya rezeki mereka melalui, ya, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Kemudian kata Nabi, wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian itu adalah pemimpin yang kalian benci, kata Nabi. Yang kalian tidak suka, kalian murka kepadanya. Nah, kalau ada pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya, yang tidak disukai oleh masyarakatnya, bahkan dimurkai oleh kaum muslimin secara umum, maka ini merupakan hal yang sangat buruk. Ya, karena ketidakadaridhaannya yang terdapat pada mereka, masyarakat kaum muslimin, terhadap pemimpin tersebut. Nah, pemimpin seperti ini, ya, digolongkan oleh Nabi pada golongan syiraru a'immatikum, pemimpin yang terjelek, yang terburuk. Tentu bagaimana seorang, ya, itu bisa naik pada tingkat kepemimpinan sedangkan masyarakatnya tidak suka, pasti ini ada proses-proses yang tidak baik. Nabi tidak berbicara tentang itu, tapi Nabi berbicara kepada kita bahwasanya pemimpin yang kalian benci, yang kalian murkai, ya, yang kalian tidak suka, tidak senang, entah terlepas caranya bagaimana kok bisa jadi seorang pemimpin, ya, masyarakat kaum muslimin tidak suka bagaimana dia dalam beribadah, ya, kaum muslimin tidak suka di dalam menegakkan keadilan, tidak ada keadilan sama sekali, misalkan menindas masyarakat du'afa, orang miskin misalnya. Nah, sehingga hal-hal yang buruk ini, karakter yang buruk ini menjadikan masyarakat itu benci dan murka kepadanya. Demikian pula sebaliknya, wa yubghidunakum, dan pemimpin-pemimpin itu juga tidak suka sama kalian, ya, benci sama kalian, murka sama kalian kepada rakyatnya sendiri, ya. Antara pemimpin dengan rakyatnya sama-sama tidak saling suka, tidak saling cinta, bahkan saling membenci dan saling murka. Bahkan kata Nabi, watal'anunahum, dan kalian, wahai kaum muslimin, melaknat mereka, ya, melaknat mereka. Pemimpin-pemimpin itu, pemimpin yang buruk.
karena perbuatannya, sikapnya yang hanya menguntungkan beberapa pihak dan merugikan kaum muslimin. Wa yal'anunakum, ya. Ketika kalian melaknat mereka, mendoakan keburukan bagi mereka, maka mereka pun, pemimpin itu pun juga sama, mendoakan kejelekan bagi masyarakatnya sendiri, rakyatnya sendiri. Nah, pemimpin yang seperti itu, kata Nabi, syiraru a'immatikum, yaitu pemimpin-pemimpin yang buruk, seburuk-buruk pemimpin. Kemudian kita lihat bagaimana mereka para sahabat ketika mendengar Nabi mengatakan demikian. Ada pemimpin seperti itu, tidak disukai oleh rakyatnya sendiri, dibenci sama rakyatnya sendiri, dan dia pun juga benci sama rakyatnya. Qila, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf, apakah kami nanti tidak boleh untuk memerangi dia, memerangi mereka dengan pedang? Ya, artinya begini, ketika kondisi itu terjadi, bagaimana yang menjadi seorang pemimpin itu adalah orang yang benci kepada rakyatnya, dan rakyatnya pun juga benci kepada dia. Tidak ketemu. Maka sahabat ini bertanya kepada Nabi, kalau kondisinya itu terjadi seperti ini, bolehkah kita ini memerangi dia, pemimpin-pemimpin itu? Karena apa manfaatnya ketika, ya, dalam pandangan logika, apa manfaatnya ketika kita punya pemimpin yang justru malah memerangi kita, benci kita, ya kan? Kemudian pemimpin itu tidak menguntungkan bagi rakyatnya sendiri. Boleh nggak kita perangi dia? Kita kudeta, kita perangi dengan menggunakan pedang, hancurkan semua, ya, tampuk kekuasaannya. Apa kata Nabi? La, tidak boleh. Nabi mengatakan tidak boleh. Dan ini merupakan larangan. Dan kita faham tentang larangan ketika datang dari lisan Nabi, ini hukumnya haram. La, tidak boleh. Loh, kenapa? Kata Nabi, ma aqamu fiikumus shalah. Tidak boleh, ya, selama pemimpin itu masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Artinya apa? Pemimpin itu selama dia masih muslim, karena salat itu, ya, barometernya seorang muslim atau tidak. Nah, ketika pemimpin itu masih dia salat, terlepas apakah salatnya dia itu ajak rutin dengan berjamaah atau tidak, selama dia itu masih menegakkan salat, masih salat, artinya dia masih muslim. Ya, sekalipun dia itu melakukan berbagai macam kezaliman atau terbilang orang yang fasik, Nabi melarang. Nabi melarang untuk dikudeta. Nabi melarang untuk diperangi pemimpin itu. Ya, tidak boleh. Bayangkan, ya, ini pemimpin yang tidak diharapkan oleh masyarakatnya sendiri. Keberadaannya pun dibenci, dimurkai karena perbuatannya. Semena-mena, ketidakada adilannya, kezaliman yang merajalela. Dan pemimpin itu pun juga membenci masyarakatnya, tidak ketemu. Sama-sama tidak ketemu. Dan itu adalah pemimpin yang paling buruk. Walaupun demikian, Nabi tetap melarang bagi masyarakat, bagi umatnya, kaum muslimin, untuk memerangi dan mengkudetanya. Tidak boleh. La ma'aqamu fikumus shalah. Tidak boleh. Selama dia masih menegakkan, ya, salat di tengah-tengah kalian, tidak boleh kalian perangi, tidak boleh kalian mengkudetanya. Lantas bagaimana? Apa kata Nabi? Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'a takrahunahu fakrahu amalah. Apabila kalian itu mendapati sesuatu perkara yang mungkar, perkara yang kalian benci, ya karena memang dilarang oleh agama, bertentangan oleh syariat. Ngasih keputusan kebijakan bertentangan dengan syariat. Ngasih keputusan kebijakan merugikan kaum muslimin. Ngasih keputusan kebijakan, ya, tidak membawa maslahat, ya, dan kebaikan bagi rakyatnya. Jika kamu mendapati adanya perkara kemungkaran yang ada pada pemimpin kalian, fakrahu amalah, kata Nabi, maka bencilah perbuatannya itu. Artinya ingkari keputusannya,
ingkari kebijakannya, ingkari perbuatan ini dan itu. Ingkari. Kemudian, wala tanzi'u yadan min ta'ah. Dan jangan sekali-kali kalian mencabut kembali baiat yang sudah kalian berikan kepadanya. Dilarang keluar dari jamaah kaum muslimin. Dilarang keluar dari pemimpin yang seperti itu. Walaupun dia orang yang zalim dan fasik. Nabi melarang untuk keluar dari kepemimpinannya. Tetap di atas kepemimpinannya. Tetap mentaati apa yang menjadi baik. Selama itu ma'ruf. Ya. Dan meninggalkan perkara yang mungkar. Perkara maksiat. Yang menjadi putusan dan ketetapannya. Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita satu cara muamalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muamalah kepada pemimpin yang dibangun di atas dalil yang sahih. Pedoman bagaimana kita bermuamalah kepada pemimpin yang karakternya seperti yang dikhabarkan oleh Nabi. Ketika kita hidup misalnya di satu zaman yang kita jumpai pemimpinnya itu pemimpin yang buruk, merugikan masyarakatnya, menzalimi masyarakatnya, tidak ada keadilan, bahkan dirampas keadilan, kesejahteraan pun digadaikan. Maka dalam hal ini ketika kita merujuk kepada sabda di atas yang menjadi pedoman bagi kita, kita harus bersikap sabar. Mengingkari kemungkaran tersebut tanpa keluar dari jamaah, tanpa keluar dari kepemimpinannya, dan tanpa memberontak dan juga mengkudeta. Ini hidayah Nabi. Dan para ulama, ya, mereka telah banyak menjelaskan di balik ya sabda Nabi di atas. Mengapa kita harus disuruh bersabar? Mengapa kita disuruh untuk selalu menjaga baiat kita? Mengapa? Dijelaskan oleh mereka para ulama yang intinya ini semuanya ya dalam rangka untuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Kalau seandainya mereka masyarakat ini ya itu memberontak kepada pemimpinnya, bahkan memerangi dan mengkudeta pemimpinnya, maka akan terjadi peperangan bunuh-membunuh sesama kaum muslimin. Dan orang-orang yang tidak bersalah dan berdosa pun akan terkena dampaknya. Dan kita tahu bahwasannya begitu mahalnya darah seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, yang kita cintai, dan dia pun juga mencintai kita, maka itu semua membutuhkan proses. Proses diawali dari diri kita masing-masing, bagaimana kita menyiapkan diri kita, keluarga kita, demikian pula masyarakat kita, dan secara umum bangsa dan negara itu menjadi insan Rabbani, menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani, sehingga dari situlah akan dimunculkan oleh Allah calon pemimpin yang saleh, yang merupakan abdun Rabbani, muslimun Rabbani. Hamba yang betul-betul Rabbani akan muncul dari itu. Nah, ketika kondisi kita masih demikian, masih banyak melakukan kemaksiatan, dosa, perkara yang mungkar, ya, bahkan kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib, sholat aja masih sering kita tinggalkan, jamaah masjid pun juga masih sepi, maka dari mana akan muncul pemimpin yang saleh? Jika kita dalam bermuamalah dengan sesama aja masih curang, masih menggunakan riba, berbagai macam gharar kita lakukan hanya untuk kepentingan pribadi. Dari mana akan dapat pemimpin seperti yang kita impikan di zaman para sahabat? Mustahil. Makanya, kata para ulama, proses itu harus dimulai dari kita. Perbaikan dari diri kita. Sehingga harapan ke depan, ya, Allah akan munculkan pemimpin yang saleh sesuai dengan keadaan masyarakat di zaman itu. Wa fil lafdhin akhar lahu, dan di dalam lafaz yang lain
di kitab Sahih Al-Imam Muslim pula dikatakan, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Pada lafaz yang lain itu dikatakan, ya, ketahuilah, barang siapa yang dia memegang urusan kaum muslimin, lantas dia mendapati pemimpin itu dia melakukan perkara maksiat kepada Allah, maka hendaknya orang muslim itu membenci perkara yang didatangi oleh pemimpinnya dari maksiat tersebut. Artinya kita ingkari. Ketika pemimpin melakukan kemaksiatan, ketika pemimpin itu menetapkan satu aturan bertentangan dengan hukum syariat, dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, kita ingkari, kita tinggalkan, kita tidak mau mengikuti dan menjalankannya. Karena tidak boleh memang hukumnya kita, ya, bermaksiat kepada Allah, ya, tidak boleh. Karena hakikat tatkala pemimpin itu menyuruh kita dengan peraturannya, kemudian kebijakannya, atau semisalnya masuk dalam ranah maksiat, berarti itu kita dihadapkan dengan apa? Kemaksiatan kepada Allah. Dan tentu kita akan utamakan apa yang menjadi haknya Allah, yaitu tidak boleh kita maksiatinya. Sehingga dalam hal ini dibolehkan bagi kita untuk tidak mendengar, untuk tidak taat kepada pemimpin manakala dia memerintahkan dan menyuruh kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, dan janganlah sekali-kali dia, ya, mencabut kembali kesetiaan baiat yang sudah diberikan kepada pemimpin itu. Maksudnya adalah kemaksiatan itu tinggalkan, jangan diikuti pemimpin. Ingkari kemaksiatan itu, jangan diikuti pemimpinnya. Tapi tetap, ya, harus di atas sumpah setia kepada pemimpin tersebut pada perkara yang ma'ruf. Tidak boleh kita merontak, tidak boleh kita mengkudeta. Ya. Nah, disinilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, bagaimana Islam, ya, menjelaskan kepada kita cara-cara bermuamalah kepada pemimpin kita. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan ini pula yang dipegang para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan kita tatkala mencari keselamatan dunia akhirat kita, khususnya bagaimana cara kita bermuamalah dengan pemimpin, maka kita harus memegang metode ini, harus memegang tuntunan ini. Tidak boleh bagi kita untuk memberontak kepada pemimpin kita. Tidak boleh bagi kita untuk keluar, bahkan membatalkan sumpah setia kita kepada pemimpin kita. Tidak boleh. Islam mengajarkan demikian. Ya. Apalagi pemimpin kita adalah seorang muslim. Seorang muslim. Maka haram hukumnya bagi kita untuk memberontak dan mengadakan berbagai macam pergerakan-pergerakan bawah tanah, atau bahkan sampai pada pengkudetaan dan pemberontakan secara fisik. Haram. Tidak boleh. Ya. Dan ini semuanya dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan umat dan darah kaum muslimin. Dan inilah, ya, garis pembeda antara al-sunnah yang mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an dengan yang bukan. Ketika kita mencari satu golongan yang selamat itu, agar kita terjamin, ya, dari ancaman neraka, maka dalam hal ini kita harus mengambil apa yang menjadi pemahaman dan juga sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam terkait dalam bermuamalah dengan pemimpin kaum muslimin. Dan inilah jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tatkala kita berhadapan dengan seorang pemimpin yang dia bukanlah pemimpin seperti yang diimpi-impikan oleh kita semuanya, yang menjadikan pemimpin itu harapannya adalah saleh, adil, dan lain sebagainya.
Kemudian dalil berikutnya yang ketujuh. Dibawakan sebuah riwayat pula dari Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallah dalam kitab sahih mereka dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Pada potongan ini, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada kita bahwasannya barometer seorang hamba dikatakan sudah mentaati Allah tatkala dia mewujudkan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti tatkala seorang muslim dia mengikuti Rasulullah, mengikuti jejak beliau, berdiri di atas sunnah dan tuntunan beliau, mentaati semua yang menjadi sabda-sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka muslim ini telah melakukan ketaatannya kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan kata Nabi, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, dia durhaka kepada Rasulullah, tidak mau mengambil sunnahnya, tidak mau menjadikan sunnah itu sebagai tuntunan pedomannya, khususnya di dalam bermuamalah kepada pemimpin. Maka hakikatnya orang ini pun juga bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tidaklah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berbicara di dalam banyak hadisnya terkait dengan muamalah kepada pemimpin, kecuali itu berasal dari Allah azza wa jalla, berasal dari wahyu subhanahu wa ta'ala, bukan berasal dari hawa dan nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia mencampakkan sabda Nabi, meninggalkan sabda Nabi dalam masalah ini, berarti dia pun juga durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Kemudian pada potongan yang ketiga, setelah Nabi menjelaskan kepada kita barometernya seorang dikatakan taat kepada Allah itu adalah tatkala dia taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketaatan kepada Rasulullah itu apa barometernya? Kata Nabi, wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Dan barang siapa yang dia mentaati pemimpinku, maka sungguh dia telah mentaatiku. Maknanya apa? Pemimpin yang telah ditunjuk oleh kaum muslimin, yang mana pemimpin ini dia mengambil berbagai macam kebijakan, keputusan dari perintah ataupun larangan, yang manakala semuanya itu selaras dengan Al-Quran dan hadis Nabi, artinya sesuai dengan syariat Islam, maka orang yang mentaati pemimpin itu, dia telah mewujudkan ketaatannya kepada Rasulullah. Dan ini adalah barometer. Bagaimana kita mentaati Rasulullah? Tatkala kita menegakkan ketaatan kepada pemimpin. Tentu di atas kebaikan, di atas yang ma'ruf. Wa man asa amiri faqad asani. Dan barang siapa yang dia durhaka kepada pemimpinnya, tidak mau mentaatinya, justru lebih suka memberontak, bahkan dia itu lebih cenderung untuk menggerakkan massa sampai pada pengkudetaan, misalkan wal'iyadzubillah, revolusi, maka kata Nabi, faqad asani, maka orang ini telah durhaka kepada aku. Telah durhaka kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, hadis yang mulia ini sekali lagi memberikan kepada kita satu bentuk barometer bagaimana kita menegakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melalui kita menegakkan ketaatan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana kita bisa menegakkan ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam?
Caranya adalah dengan kita mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah tunjuk untuk mengurusi urusannya umat ini. Nah, ini parameternya. Bahkan kalau seandainya ada orang yang dia Masya Allah dalam ibadahnya, Masya Allah dalam urusan amalan-amalan sunnah, namun kaitan dalam muamalah kepada pemimpin, dia lebih cenderung kepada frontal, memberontak, bahkan menggerakkan massa untuk merevolusi, mengkudeta. Walaupun ibadahnya luar biasa, dan juga sunnah-sunnah yang ia amalkan luar biasa, namun dalam masalah ini dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dengan perintah Nabi untuk bersabar, ya, untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin itu, maka orang tersebut masih belum dikatakan mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena perintah-perintah Nabi tidak bisa dibeda-bedakan. Perintah-perintah Nabi tidak bisa dipilah dan dipilih. Ya, apa yang sesuai dengan kemauan kita, kepentingan kita, kita ambil. Yang nggak sesuai, kita buang. Tidak boleh. Tidak boleh hukumnya bagi kita, kaum muslimin, membeda-bedakan sabda-sabda Nabi yang sahih. Ini saya ambil, saya pakai, ini tidak. Ini saya pilih, saya gunakan sebagai hujah bagi saya, yang lainnya tidak. Tidak boleh. Udkhulu fis silmi kafah. Ya, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya, jangan tanggung-tanggung semuanya. Artinya di dalam kita melandasi semua ucapan dan perbuatan kita dalam menegakkan agama ini, maka harus mengambil semua dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin ada pertentangan sama sekali. Wa fi lafdhin li muslimin, dan ada satu lafaz dari riwayatnya al-Imam Muslim dikatakan, wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang mentaati pemimpinnya, maka sungguh dia telah mentaatiku, dan barang siapa yang dia itu durhaka kepada pemimpinnya, tidak mau mentaatinya, ya, faqad asani, maka sungguh dia telah mendurhakaiku. Subhanallah. Dan ini adalah barometer bagaimana seorang muslim itu menegakkan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqad bawwaba al-Bukhari rahimahullahu taala ala hadzal hadits fi kitab al-ahkam min sahihih. Al-Imam Bukhari rahimahullah pun juga telah membuat satu bab, ya, pada hadis di atas dalam Kitabul Ahkam di kitab Sahih Bukharinya. Dia mengatakan bab qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin di antara kalian. Nah, Al-Imam Bukhari, ya, di dalam kitab sahihnya, beliau di dalam mencantumkan berbagai macam hadis-hadis Nabi, sampai beliau itu membuat satu bab khusus di Kitabul Ahkam. Tentang apa? Tentang wajibnya mentaati pemimpin. Dengan membawakan firman Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin di antara kalian. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wafil hadis, dan dalam hadis itu, ya, terdapat wujubu ta'ati wulatil umur, wajibnya mentaati pemimpin. Seperti apa ketaatan kepada pemimpin? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wahiyya muqayyadatun bighairil amri bil ma'siyah. Dan ketaatan itu terikat dengan selain perintah untuk melakukan kemaksiatan. Maksudnya adalah
Ketaatan kepada pemimpin itu pada perkara-perkara yang baik, pada hal-hal yang ma'ruf, bukan pada kemaksiatan dan juga bukan pada kemungkaran. Jika ada pemimpin menyuruh untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, tidak wajib taat, tidak wajib mendengar. Pada perkara itu. Adapun perkara yang lainnya yang masih dalam ranah ma'ruf, kebaikan sesuai dengan syariat, maka kita wajib mentaati dan mendengarnya. Wal hikmatu fil amri bi ta'atihim al muhafazatu 'ala ittifaqil kalimah lima fil iftiraqi minal fasad. Hikmah ya di balik perintah untuk mentaati pemimpin. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu adalah dalam rangka menjaga persatuan kalimat di antara kaum muslimin. Karena persatuan ini merupakan perkara yang sangat mahal. Ketika kita mendapati kaum muslimin itu bisa bersatu, ini nikmat yang sungguh sangat agung sekali. Nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Karena ya tidak mudah mempersatukan hati-hati kaum muslimin. Nah, ketika Rasulullah demikian pula apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Hikmah di balik wajibnya kita mentaati pemimpin adalah demi menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Jangan sampai mereka ini terpecah belah sehingga nanti akan memberikan dampak mara bahaya. Ya. Karena kerusakan itu berawal dari perbedaan, perpecahan, pertikaian. Makanya Islam mengajarkan kepada kita untuk bersatu di atas kebenaran, di atas satu kesatuan. Dan dalam hal ini Islam melarang kita untuk keluar dari pemimpin kaum muslimin, memberontak apalagi, ya kan? Mengkudeta. Ini semuanya sekali lagi dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin dari berbagai macam pertikaian, perpecahan yang menimbulkan kepada kemudaratan dan kerusakan. Kemudian dalil yang ke-8. Dibawakan pula sebuah riwayat dari kitab Sahih Bukhari. Artinya riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam. Bab as-sam'u wa ta'ah lil imam ma lam takun ma'siyatan. Al-Imam Bukhari dalam buku Sahih Bukhari, beliau menuliskan sebuah Kitabul Ahkam dan di situ beliau memberikan satu bab khusus tentang mendengar dan taat kepada pemimpin selama tidak pada perkara maksiat. Nah, ada bab tersendiri dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Dan itu pun menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim dan juga muslimah itu tetap mendengar, mentaati pemimpin selama tidak diperintah taat pada perkara yang maksiat. Kemudian setelah itu dibawakan sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u. Dengarkan kata Nabi dan taati siapa? Pemimpin kalian. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Sekalipun kata Nabi, kalau seandainya yang memimpin kalian itu adalah seorang budak Ethiopia yang rambutnya taubahnya seperti kismis yang keramuntelan. Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ketika pemimpin itu yang naik, yang menjadi pemimpin, bukan termasuk orang yang memenuhi kriteria. Kalau kita berbicara tentang masalah imarah dalam Islam, kita akan menjumpai bahwasannya ya kepemimpinan yang tertinggi itu harus dipegang oleh mereka orang Quraisy. Dan itu yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Namun kalau yang terjadi di satu zaman itu
ada pemimpinnya itu bukan dari kalangan Quraisy, artinya tidak memenuhi kriteria standar yang digariskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, namun dia punya kewenangan di situ karena terpilih misalnya, entah dengan proses yang begitu panjang, ya, intinya ada pemimpin seperti itu. Dan Nabi contohkan apa? Kalau seandainya itu adalah, ya, seorang budak Ethiopia, bukan orang merdeka, bukan pula orang yang berkasta Quraisy. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah kaum muslimin memberontak? Tidak. Apa kata Nabi tadi? Isma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati. Dengarkan ucapannya. Dengarkan perintahnya. Wa ati'u, dan taati. Apa yang menjadi apa? Perintahnya. Jalankan, laksanakan. Selama itu pada perkara yang ma'ruf. Nah, hadis yang ke-8 atau dalil yang ke-8 ini pun juga menjadi landasan kuat bagi kita untuk selalu menjaga ketaatan kita kepada pemimpin kita, walaupun bukan termasuk dari kriteria yang diimpikan sebagai seorang pemimpin yang saleh. Ya, selama dia melakukan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, maka kita dengar dan kita taati, ya. Namun tatkala dia melakukan dengan perintahnya atau keputusannya untuk kita berbuat kemaksiatan, maka tidak wajib dan tidak boleh bagi kita mendengar dan mengikutinya pada perkara tersebut. Berikutnya dibawakan pula, ya, dan ini adalah dalil yang ke-9, sebuah riwayat dari Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabay'anahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyeru kami untuk berbaiat kepada beliau. Kami pun juga berbaiat kepada Rasulullah. Fakana fima akhadha alaina, maka di antara baiat yang beliau ambil dari kami itu adalah an bay'ana ala sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatina alaina wa alla nunazi'al amra ahlahu. Yang diminta oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam berbaiat kepada beliau adalah kami ini harus berbaiat untuk mendengar dan mentaati pemimpin. Dalam segala kondisi, dalam kondisi kita enak atau tidak enak, lapang atau tidak lapang, semuanya. Kondisi lapangkah atau sulitkah, kondisi mudah atau penatkah, semuanya. Wa usrina wa yusrina. Kondisi sulit, ya. Demikian pula kondisi senang. Wa atharatina alaina, dan juga pada perkara-perkara yang manakala harta itu dirampas oleh pemimpinnya, artinya terzalimi. Dan juga yang diminta dalam baiat itu adalah untuk tidak menarik kembali sumpah setia baiat yang sudah diberikan kepada pemimpin tersebut. Jadi kata Ubadah bin Samit, dulu Nabi itu dia dalam berbaiat, beliau minta kami untuk mengatakan demikian dan melakukan demikian. Ya, mendengar dan taat kepada pemimpin dalam kondisi apapun dan tidak memberontak atau keluar dari kepemimpinannya. Qala, dia mengatakan, yakni Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, illa an tara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Nabi mengatakan, kecuali jika kalian itu benar-benar melihat adanya kekufuran yang sangat jelas, tidak ada takwil lagi, ya, jelas, gamblang dan pasti itulah kekufuran, yang mana kekufuran itu bisa dijadikan sebagai hujah nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat yang lain, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya kepada Nabi, bolehkah kita memerangi pemimpin yang seperti itu?
ketika pemimpin itu menyuruh kita untuk berbuat maksiat, pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, dan lain seterusnya. Maka Nabi mengatakan tidak boleh. Serasal tidak boleh. Nah, kemudian Nabi menambahkan, dan itu adalah di riwayat ini, kecuali jika memang kalian itu tahu kekufuran yang jelas dilakukan oleh pemimpin tersebut, ya, tanpa ada interpretasi yang lain, tanpa ada takwil yang lain, yang mana hal itu bisa menjadi hujah nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya itu ada kekufuran yang jelas, ya kan, yang pasti itu kekufuran, dan itu bisa dijadikan sebagai hujah nanti pada hari kiamat, sedangkan kaum muslim punya kekuatan, maka dalam hal ini pun, ya, kata para ulama, boleh selama tidak menimbulkan mudarat. Namun kalau seandainya misalkan pemimpinnya rakyat kaum muslimin itu masih kondisi lemah, tidak punya daya dan upaya, bahkan cenderung tertindas, maka dalam hal ini tidak diperkenankan. Demikian pula Al-Imam Ibnu Hibban juga mengeluarkan dalam sahihnya dengan lafaz yang berbeda. Apa lafaz yang ada pada riwayatnya Ibnu Hibban? Dikatakan isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatan 'alaika wa in akalu malaka wa darabu dhahraka illa an yakuna ma'siyatan. Artinya, dengarlah kamu, taatlah kamu kepada pemimpinmu, ya, pada kondisi yang sulit, pada kondisi yang lapang, pada keadaan yang kamu semangat, pada perkara yang kamu suka, atau pada perkara yang kamu benci, atau pada perkara-perkara yang kalian harus diambil atau dirampas harta kalian. Sekalipun harta kalian itu pun dimakan oleh pemimpin itu, dan punggung kalian pun dipukul oleh mereka, tetap mendengar dan taat, ya, illa an yakuna ma'siyatan, kecuali perkara yang diperintahkan oleh pemimpin itu termasuk perkara maksiat. Itu yang tidak dibolehkan bagi kita kaum muslimin mentaati dan mendengar pemimpin. Bukan difahami ketika pemimpin menyuruh kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita menyimpulkan sudah tidak boleh taat kepada pemimpin ini selamanya dalam perkara apapun, maka ini nggak boleh. Pada perkara maksiat itulah kita tidak mendengar dan kita tidak taat. Namun pada perkara-perkara yang baik, yang ma'ruf, yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan hukum Allah, maka tetap hukumnya kita taat, kita mendengar, kita jalan. Baik. Kemudian dalil yang ke-10, ya, dibawakan pula sebuah riwayat dari Ibnu Abi Asim, ya, di dalam kitab sunnahnya dengan sanad yang bagus, bisanadin jayyid, dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala an, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inna sami'al muti'a la hujjata alaih wa inna sami'al 'asi la hujjatalah. Sesungguhnya orang yang mentaati pemimpin dan mendengarnya, ya, dia tidak akan punya satupun bumerang nanti pada hari kiamat. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini adalah orang yang waktu di dunia dulu itu mendengar dan mentaati pemimpinnya, maka dia nanti akan dibalas oleh Allah, dia akan berada di atas kebenaran dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang dia itu mendengar dan bermaksiat, ya, kepada pemimpinnya, la hujjatalah, maka dia tidak punya hujjah untuk membenarkan sikapnya waktu di dunia dahulu. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang muslim dia harus betul-betul memberikan ketaatan kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, dan dia tidak boleh mengikutinya, bahkan mentaati serta menjalankan perintahnya selama itu dari ranah keburukan dan kemaksiatan. Kemudian dalil yang ke-11 dibawakan pula
dari riwayat Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, qulna ya Rasulullah, kami bertanya kepada wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la nas'aluka an ta'atin man ittaqa walakin man fa'ala wa fa'al, yani fa dzakara asy-syarr faqala ittaqullah wasma'u wa ati'u. Nah, kata Adi bin Hatim ini, tatkala ya para sahabat itu di sisi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ya, kami ini tidak bertanya kepada engkau tentang ketaatan pada pemimpin yang dia itu memang hakikatnya udah bertakwa kepada Allah. Ya, itu jelas. Kalau pemimpinnya itu dia bertakwa, ya kan, maka kita kaum muslimin wajib untuk mengikuti dan mentaatinya. Itu jelas. Tapi yang kita tanyakan itu, ya ini maksudnya Adi bin Hatim ya, itu adalah pemimpin yang dia melakukan kemaksiatan. Nah, dalam hal ini apakah kita masih taat sama pemimpin itu? Maka kata Nabi, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Taatlah kalian kepada Allah, ya, dengarkan dan taati. Maksudnya apa di sini? Kalian ketika mendapati pemimpin seperti itu melakukan dosa dan maksiat, bahkan menyuruh kalian untuk melakukan dosa dan maksiat, maka kalian harus takwa kepada Allah. Jaga Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya jangan ikuti dia. Ya kan? Dalam perkara itu. Jangan mendengar kepadanya pada perkara maksiat itu, tapi takutlah kepada Allah. Kamu harus menjaga ketaatan kepada Allah. Namun di perkara-perkara yang lain secara umum, dan itu adalah perkara yang ma'ruf, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Kemudian di hadis yang berikutnya, ya, dan ini adalah dalil yang ke-12, ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Zanjawi di kitabnya Al-Amwal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa sam'u wa ta'atu fima tuhibbun, fa idza karihtum amran taraktumuh, walakinna sam'a wa ta'ata fima karihtum wa ahbabtum, fas-sami'ul muti'u la sabila 'alaihi, was-sami'ul 'asi la hujjata lah." Ya, bukanlah mendengar dan taat itu hanya terbatas pada perkara yang kalian sukai saja, ya. Sedangkan pada perkara yang kalian benci, kalian meninggalkannya. Tidak. Ya, artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini dia menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan wajibnya seorang Muslim mendengar dan mentaati pemimpinnya itu adalah bukan hanya pada perkara yang dia sukai taat. Kalau perkara yang dibenci tidak taat, tidak, bukan seperti ini. Ya, bahkan walakin sam'a wa ta'ah fi ma karihtum wa ahbabtum. Akan tapi mendengar dan taat itu semuanya, baik pada perkara yang kalian benci ataukah pada perkara yang kalian sukai. Ya, semuanya. Nah, manusia itu lebih cenderung pada perkara-perkara yang dia sukai dan cintai kalau mau taat. Tapi kalau perkaranya itu adalah perkara yang ia benci, pasti dia cenderung untuk tidak taat. Dan itu tidak benar. Yang benar adalah baik itu perkara kita sukai atau kita benci, tetap kita harus mendengar dan juga taat kepada pemimpin kita. Kemudian kata Nabi, nah, orang yang mendengar dan mentaati, la sabila alaih. Ya kan? Maka tidak ada satupun alasan, ya, atau satupun bumerang bagi nanti di akhirat. Artinya dia akan mendapatkan jaminan keselamatan. Sedangkan wasami'al 'asi la hujjatalah. Sedangkan orang yang mendengar dan berbuat maksiat, ya, kepada pemimpinnya dengan menyelisihinya, maka orang ini tidak akan pernah punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ke-12 ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwasannya kewajiban secara umum bagi seorang muslim dan muslimah kepada pemimpinnya adalah mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut dalam perkara yang ma'ruf. Apakah perkara itu termasuk perkara yang kita benci atau kita sukai, tetap mendengar dan taat.
ya kan? Sedangkan jika itu dalam perkara yang maksiat, keburukan, maka haram bagi kita untuk mengikuti dan mentaatinya pada perkara haram tersebut. Ya, sedangkan perkara yang lain yang itu notabene kebaikan, ma'ruf, maka kita tetap menegakkan ketaatan kita kepada pemimpin kita. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang yang berbahagia ini. Sedangkan sisa hujjah dan dalil yang dibawakan oleh al-muallif, ya, insyaallah kita akan sambung kembali di pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.